Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, sebelum lanjut kepada inti daripada pembuatan video kali ini, perkenalkan, nama saya Miftahul Iksan Hasan dari kelas TP2 semester 3 dengan NIM 10156123064. Adapun tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan Peserta Didik, dosen pengampu Ibu Madiani Alia. Baik, langsung saja kepada pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu hakikat dan aspek-aspek psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan pada prinsipnya merupakan cabang dari psikologi. Psikologi sendiri merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu psikologi, yang pada mulanya berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu psihe, yang berarti roh, jiwa, atau daya hidup, dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, psikologi berarti ilmu, sedangkan perkembangan adalah perubahan-perubahan yang ada dalam individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik secara fisik maupun secara psikis. Untuk pembahasan yang kedua yaitu hakikat perkembangan. Perkembangan merupakan proses perubahan yang terjadi pada diri individu secara bertahap. Perubahan ini tidak hanya mencakup aspek fisik saja, tetapi mencakup aspek kognitif, sosial, emosional, dan moral. Adapun ciri-ciri perkembangan, yang pertama bersifat kuantitatif dan kualitatif, yang kedua bersifat berurutan, dan yang ketiga bersifat secara terus-menerus. Pembahasan yang ketiga yaitu periode dan tugas perkembangan. Periode perkembangan adalah tahapan-tahapan dalam rentang hidup manusia yang ditandai dengan karakteristik fisik, kognitif, dan emosional yang khas. Tugas perkembangan sendiri adalah membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan individu yang diharapkan dapat dikuasai setiap individu dalam periode perkembangan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi perkembangan sendiri. Yang pertama itu faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik seperti gen yang diturunkan dari orang tua menentukan potensi dasar individu seperti fisik, kecerdasan, dan kecenderungan terhadap penyakit tertentu. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan seperti pengalaman hidup, pendidikan, budaya, dan interaksi sosial. Adapun interaksi antara kedua faktor ini, genetik, faktor gen, dan lingkungan saling berinteraksi dalam membentuk individu. Contoh, anak dengan gen kecerdasan yang tinggi akan lebih berkembang jika berada atau mendapat lingkungan yang dapat mendukung. Selanjutnya adalah karakteristik perkembangan anak usia dini. Perkembangan anak usia dini adalah proses yang sangat cepat dan signifikan yang meliputi aspek fisik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Aspek-aspek perkembangan yang pertama itu perkembangan fisik, perkembangan bahasa yang dimulai dari tahap pralinguistik
hingga mampu berbicara dalam kalimat yang kompleks. Selanjutnya adalah perkembangan sosial emosional yang meliputi kemampuan mengelola emosi. Pembahasan selanjutnya adalah karakteristik perkembangan anak usia sekolah. Karakteristik perkembangan anak usia sekolah pada usia 16 sampai 12 tahun, 6 sampai 12 tahun, anak-anak itu cenderung senang bermain, aktif, dan mulai belajar bekerja sama. Pada usia menengah yaitu 12 sampai 15 tahun, mengalami perubahan fisik dan emosional yang signifikan seperti pubertas. Nah, usia selanjutnya yaitu usia 15 sampai 21 tahun. Yang mana pada usia ini individu akan mulai mencari jati diri, membangun hubungan sosial yang lebih dewasa, dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik. Materi selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan remaja. Kita tahu bahwa masa remaja ini adalah periode transisi penting dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Ada beberapa karakteristik perkembangan pada remaja seperti perubahan fisik, kognitif, emosional, dan sosial yang terjadi secara signifikan pada masa ini. Perubahan pada masa remaja seperti perubahan fisik. Contoh yang dapat kita ambil seperti pertumbuhan yang pesat, perubahan hormon, dan perkembangan ciri-ciri seksual sekunder. Sedangkan pada perubahan kognitif, kemampuan berpikir individu yang sangat meningkat, kemampuan memecahkan masalah serta dalam memecahkan masalah menjadi lebih kompleks. Dan perubahan yang terakhir yaitu perubahan emosional. Pada masa remaja, emosional individu akan menjadi lebih labil dan sering mengalami perubahan. Selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan masa dewasa. Masa dewasa adalah perjalanan yang dinamis dan penuh tantangan, yang mana setiap individu mengalami perkembangan yang unik. Namun secara umum, masa dewasa ditandai dengan kematangan, tanggung jawab, dan pencarian makna hidup. Ada 3 periode perkembangan masa dewasa. Yang pertama, masa dewasa awal, umur 20 sampai 40 tahun. Masa yang kedua yaitu masa dewasa tengah, umur 40 sampai dengan 60 tahun. Dan masa yang ketiga, masa dewasa lanjut, 60 tahun ke atas. Selanjutnya, karakteristik perkembangan masa dewasa. Ada beberapa karakteristik perkembangan terkhusus kepada mahasiswa, yang mana mahasiswa sebagai individu dewasa memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mulai dapat mengontrol emosi, namun seringkali mengalami krisis identitas dan membutuhkan dukungan sosial. Yang kedua yaitu interaksi sosial yang semakin luas, aktif dalam berorganisasi, dan mulai membangun hubungan romantis, mempertanyakan nilai-nilai, membangun prinsip moral sendiri, dan memiliki kesadaran akan tanggung jawab sosial. Pembahasan yang selanjutnya yaitu faktor perkembangan dan perbedaan individual antara orang dewasa. Perbedaan individual bisa kita lihat dari segi minat. Minat individu itu seiring waktu dan dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Dari segi kepribadian, setiap individu itu memiliki kepribadian masing-masing. Jadi setiap individu ini memiliki kepribadian yang unik, yang terbentuk dari interaksi antara faktor genetik dan lingkungan.
Pembahasan yang selanjutnya yaitu kebutuhan anak usia SD dan orang dewasa. Ada beberapa perbedaan antara kebutuhan anak usia SD dan orang dewasa. Perbedaan yang pertama yaitu anak-anak fokus pada pertumbuhan fisik dan sosial, sementara orang dewasa akan lebih fokus pada karir dan keluarganya. Adapun perbedaan dari segi tanggung jawab. Orang dewasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar, kompleksitas, sedangkan kesamaannya antara orang dewasa dan anak SD sama-sama membutuhkan akan dukungan sosial dan kebutuhan akan pendidikan. Materi selanjutnya yaitu implikasi karakteristik peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Ada beberapa karakteristik unik setiap peserta didik, dan karakteristik ini sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Karakteristik PAUD, yang mana anak PAUD itu lebih cenderung mudah bosan dan perlu pembelajaran yang lebih bervariasi. Implikasinya seorang guru harus memberikan pembelajaran yang berbasis bermain dan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Sedangkan anak SD ini sudah bisa fokus lebih lama, namun tetap membutuhkan variasi dalam pembelajaran. Implikasinya, pembelajaran yang aktif dan variatif dapat menciptakan suasana kelas yang positif serta pengembangan keterampilan sosial. Selanjutnya yaitu implikasi karakteristik peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi karakteristik dan pendekatan pembelajaran. Yang pertama yaitu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini mempengaruhi cara belajar dan akses informasi. Yang kedua yaitu globalisasi, yang mana kita dapat memperluas wawasan dan minat belajar. Adapun cara menghadapi keberagaman karakteristik ini, yang pertama yaitu kita perlu memahami perbedaan. Yang kedua, kita membutuhkan pendekatan yang berbeda, seperti menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik individu tersebut. Baik, mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya mohon disempurnakan. Sekian. Terakhir, adapun sumber dari penjelasan dari saya itu bersumber dari makalah yang sudah dibahas selama 1 semester ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.